Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Putri di sini. Hari ini kita akan membahas literasi bahasa Indonesia TO lalu. Oke, langsung aja seperti biasa kita langsung lihat ke dalam soalnya. Yang pertama, tema kutipan cerpen tersebut adalah apa yang harus kita cari saat yang ditanyakan adalah tema cerpennya? Teman-teman, biasanya tema itu sama seperti ide pokok atau dia adalah hal yang sering disebutkan di dalam teksnya. Di sini sudah Kakak tandai. Di paragraf pertama, ada kalimat yang mengatakan, ingatanku tentang bandara ini tak berbekas lagi. Lalu di paragraf ketiga, ada juga kalimat yang mengatakan, sepanjang jalan menuju hotel, kulihat kota ini benar-benar bukan lagi kota yang ada dalam ingatanku. Oke, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa teks ini menceritakan mengenai seseorang yang pulang kampung tapi tidak lagi mengingat keadaan desanya karena banyak perubahan. Lalu, manakah opsi yang paling tepat? Ya, opsi yang paling tepat adalah yang D, betul ya. Oke, kita tandai di sini jawabannya adalah yang D. Perasaan asing seorang laki-laki yang berkunjung ke kampungnya sendiri setelah sekian lama. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 2. Manakah pernyataan berikut yang mempresentasikan tokoh utama sebagai seorang pemerhati? Oke, kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, langsung kita lihat opsi jawabannya saja ya teman-teman. Yang A, namun tentu saja dibalut dengan nuansa lokal seperti ukiran dan motif-motif Melayu di beberapa tempat. Kira-kira apakah hal ini memperlihatkan bahwa seorang tokoh utamanya adalah pemerhati? Ya, betul ya. Yang opsi yang A memperlihatkan bahwa tokoh utama di dalam cerita tersebut adalah seorang pemerhati. Kenapa, Kak? Karena di sini dia memperhatikan bahwa suasana di sana masih dibalut dengan nuansa lokal. Berarti dari dulu sampai sekarang masih dibalut seperti itu. Dan dia memperhatikan bahwa oh masih ada kesamaannya seperti itu ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Di sini ada teksnya lagi untuk nomor 3 sampai nomor 5. Kita langsung ke soalnya. Nomor 3, berdasarkan bacaan di atas, faktor yang bisa meningkatkan androgen pada wanita adalah kata kuncinya adalah androgen. Apa itu androgen, teman-teman? Kita bisa lihat pada teksnya. Di sini sudah Kakak tandai ya, yang ini produksi hormon pria, androgen. Jadi androgen adalah produksi hormon pria. Bagaimana cara yang bisa meningkatkan androgen tersebut pada wanita? Di sini juga sudah Kakak tandai. Yang pertama di sini, meningkatnya insulin ini akan membuat ovarium memproduksi lebih banyak hormon pria. Lalu selanjutnya juga sudah Kakak tandai, berat badan berlebih dapat berkontribusi pada peradangan yang akhirnya berhubungan dengan meningkatnya kadar hormon pria. Dari statement yang sudah ada dalam teksnya, kira-kira opsi mana yang paling sesuai? Iya, betul. Opsi yang paling sesuai adalah opsi yang C ya, berat badan berlebih dan peningkatan hormon insulin. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 4, salah satu dampak yang hanya dialami wanita jika resistensi insulin adalah resistensi insulin, berarti meningkatnya insulin. Kita lihat pada teksnya, di sini apa yang terjadi jika hal tersebut. Di sini sama ya seperti statement yang sudah Kakak tandai untuk pertanyaan sebelumnya. Meningkatnya insulin ini akan membuat ovarium memproduksi lebih banyak hormon pria. Lalu manakah opsi yang paling tepat? Ya, opsi yang paling tepat adalah yang D ya, ovarium memproduksi lebih banyak androgen. Karena androgen tadi artinya adalah hormon pria. Ya, sesuai ya sama bacaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, nomor 5. Pernyataan berikut ini yang bukan tentang hormon insulin adalah, kita langsung lihat aja opsinya nih. Yang A, diproduksi oleh organ pankreas. Yang B, resistensi insulin dapat terjadi pada orang yang obesitas. Yang C, resisten insulin dapat dialami hingga 70% wanita PCOS. Yang D, insulin berlebih menurunkan produksi hormon pria pada wanita. Yang E, insulin digunakan untuk mengubah gula menjadi energi. Jelas jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Karena tadi kalimatnya sudah kita bahas sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa pada teksnya dia disebutkan meningkatnya insulin ini akan membuat ovarium memproduksi lebih banyak hormon pria. Sedangkan pada opsinya bertolak belakang, dia bilang di sini menurunkan, bukan meningkatkan. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada teks lagi untuk nomor 6 sampai nomor 7. Kita langsung ke soalnya. Nomor 6, upaya apa yang dilakukan supaya telinga tidak cedera saat menyelam di bawah laut? Di sini sudah Kakak tandai, teman-teman ada di paragraf kedua ya. Di sini yang Kakak tandai merah.
Barotrauma adalah suatu kondisi cedera pada telinga bagian tengah karena meningkatnya tekanan bawah air. Sebagai langkah pencegahan, biasanya para penyelam melakukan equalize atau equalizing. Hal ini bertujuan untuk membuat telinga beradaptasi dengan kondisi tekanan tinggi. Caranya adalah dengan menghembuskan udara sembari menutup hidung. Oke, berarti kira-kira opsi mana teman-teman yang paling sesuai? Ya, yang paling sesuai adalah opsi yang A ya. Oke, good. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 7. Dalam bacaan tersebut terdapat pernyataan, jadi Anda memang harus lulus kursus sekolah menyelam dulu, memiliki sertifikat, baru kemudian bisa menikmati keindahan alam bawah laut Indonesia atau negara-negara lainnya. Pernyataan berikut ini yang merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut adalah... Oke, kita langsung baca opsinya teman-teman. Kira-kira mana kalimat yang paling sesuai untuk menjelaskan kalimat yang ada pada pertanyaannya? Yang A, risiko alam terutama di laut hanya dapat ditangani oleh para penyelam yang sudah mendapatkan sertifikat profesional. Lalu yang B, ada beberapa pelatihan untuk menyelam dalam laut dengan berbagai tingkatan dan biaya yang berbeda. Lalu yang C, kursus sekolah menyelam durasinya lebih pendek di instansi swasta daripada resmi pemerintah. Lalu yang D, menguasai teori dan praktik menyelam di dalam laut akan membantu mencegah risiko yang terjadi saat menyelam. Lalu yang E, pelatihan menyelam dalam laut dibiayai gratis oleh beberapa instansi untuk mendukung ekonomi pariwisata. Kira-kira menurut teman-teman mana nih opsi yang paling sesuai untuk menjelaskan pernyataan yang ada dalam pertanyaan tersebut? Ya, opsi yang paling sesuai adalah yang D ya, menguasai teori dan praktik menyelam di dalam laut akan membantu mencegah risiko yang terjadi saat menyelam. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Di sini ada teks lagi untuk nomor 8 dan nomor 9. Kita langsung pada pertanyaannya. Oke, nomor 8. Pernyataan berikut yang bukan aturan dalam olahraga lempar lembing adalah... Oke, sekarang kita lihat pada teksnya yang sudah kakak tandai. Nah, ini di paragraf terakhir sudah kakak tandai kalimatnya. Menurut aturan yang berlaku, panjang lintasan awalan lempar lembing tidak boleh lebih dari 36,50 meter dan tidak kurang dari 30 meter. Nah, opsi mana yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah opsi yang C. Ya, di sini dia bilang kalau yang di C, panjang lintasan awalan lempar lembing yang boleh adalah 30 sampai dengan 37,50 meter. Sedangkan pada teksnya dia hanya boleh sampai 36,50 meter. Jadi ini lebih 1 meter ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 9. Sebelum dijadikan cabang olahraga, kegiatan lempar lembing digunakan untuk... Oke, kita lihat lagi pada teksnya yang sudah kakak tandai, ada di paragraf pertama. Dia bilang, kegiatan lempar lembing seringkali dilakukan oleh manusia pada zaman kuno untuk berburu binatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, kira-kira opsi mana yang sesuai dengan kalimat tersebut? Ya, opsi yang sesuai adalah yang E ya, berburu binatang dan berperang. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 10 dan 11. Di sini ada teks lagi. Langsung kita lihat pada pertanyaannya ya. Oke, di sini kita harus checklist pada kolom ya dan tidak setiap pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Kita lihat. Yang pertama, dalam 100 mg minyak ikan mengandung 300 mg gabungan EPA dan DHA. Oke, kita lihat apakah sesuai atau tidak. Oke, ada di kalimat terakhir ya. Di sini biasanya 100 mg minyak ikan memasak sekitar 300 mg gabungan EPA dan DHA. Berarti sesuai atau tidak? Ya, sesuai ya. Lalu, yang kedua, konsumsi minyak ikan rutin dapat menjaga kesehatan jantung dan tulang. Sesuai atau tidak? Ya, di sini ada nih ya, minyak ikan sangat berguna untuk kesehatan. Salah satunya melindungi jantung. Beberapa minyak ikan juga menyediakan vitamin A, antioksidan penting, dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh secara keseluruhan. Jadi, opsi ini sesuai. Oke, lalu pernyataan ketiga. Beberapa kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati tidak mengandung ALA. Oke, kita lihat. Apakah sesuai? Di sini sudah kakak tandai, beberapa kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati mengandung omega 3 lain yang disebut asam alpha-linolenat ALA. Oke, berarti tidak sesuai ya, karena kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati mengandung ALA seharusnya. Oke, selanjutnya pernyataan keempat, tubuh perlu bantuan suplemen untuk membentuk ALA. Oke, kita lihat. Pada kalimat yang ini disebutkan, meskipun tubuh dapat mengubah ALA menjadi EPA dan DHA, oke, berarti tubuh bisa mengubah ALA menjadi EPA dan DHA. Jadi, yang ini salah ya. Lalu yang terakhir, minyak ikan mengandung 2 omega 3 yaitu
DHA, dan EPA. Apakah betul? Ya, di sini ada di kalimat pertamanya, minyak ikan mengandung 2 omega 3 yang disebut asam docosahexaenoic dan asam eicosapentaenoic. Oke, jadi opsi tersebut betul. Oke, selanjutnya. Nomor 11, pernyataan di bawah ini yang merupakan opini penulis yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah, oke, kalau yang ditanyakan sebuah opini, kita bisa langsung baca opsinya ya teman-teman. Yang A, referensi asupan harian gabungan EPA dan DHA adalah 250 hingga 500. Oke, kira-kira apakah itu sebuah opini? Bukan ya. Lalu yang B, minyak ikan mengandung 2 omega 3 yang disebut asam docosahexaenoic dan asam eicosapentaenoic. Apakah itu opini? Bukan. Lalu yang C, beberapa kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati mengandung omega 3 lain yang disebut asam alfa-linolenat. Apakah itu opini? Bukan juga. Lalu yang D, meskipun tubuh dapat mengubah ALA menjadi EPA dan DHA, kemungkinan besar seseorang tidak akan membentuk tingkat asam lemak yang memadai sendiri. Apakah itu opini? Ya, itu sebuah opini. Kenapa sebuah opini, Kak? Di sini kita bisa lihat ada kata kemungkinan. Berarti masih belum fakta ya, teman-teman. Makanya dia masuk ke dalam opini. Oke. Selanjutnya lagi, nomor 12. Dalam bacaan terdapat pernyataan gletser yang mencair telah menjadi simbol perubahan iklim di pegunungan Alpen. Sekarang, pengurangan tutupan salju sudah terlihat dari luar angkasa, tetapi ini bukan perubahan terbesar. Pernyataan berikut ini yang merupakan penjelas yang tepat atas pernyataan tersebut adalah, kira-kira dari opsi A, B, C, D, E, mana kira-kira yang menjelaskan pernyataan tersebut, teman-teman? Ya, yang paling sesuai di sini yang penjelas adalah yang D, ya, perubahan iklim yang terjadi mempengaruhi pengurangan gletser dan tutupan salju di pegunungan Alpen. Lanjut nomor 13, apa yang terjadi pada pegunungan Alpen ketika tutupan salju menjadi berkurang? Oke, kita lihat ke dalam teksnya. Nah, di sini kita bisa lihat di kalimat terakhirnya, pegunungan Alpen menjadi lebih hijau karena tanaman menjajah daerah baru dan vegetasi umumnya menjadi lebih padat juga lebih tinggi. Jadi opsi yang sesuai adalah yang, ya betul, opsi yang sesuai adalah yang A ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 14 sampai 16. Di sini ada teks lagi. Kita langsung ke soalnya. Nomor 14, apa bedanya teropong radio dan teropong binokular? Kita lihat di sini udah aku tandain. Teropong radio digunakan karena kadang sebuah bintang tidak memancarkan cahaya. Kalau teropong binokular digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh dalam suatu pengintaian. Oke, berarti opsi mana yang sesuai, teman-teman? Ya betul, opsi yang sesuai adalah yang B ya. Teropong radio dapat melacak bintang yang tidak bercahaya, sedangkan teropong binokular untuk melihat benda yang jauh. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 15. Pernyataan berikut ini yang bukan deskripsi dari teropong radio adalah, oke, untuk hal ini jelas ya teman-teman, masih dalam bacaan yang tadi sudah dibilang bahwa teropong radio digunakan untuk melihat bintang yang tidak ada cahayanya. Ini tidak sesuai dengan opsi yang C ya. Opsi yang C dia bilang dapat dimanfaatkan untuk melihat cahaya bintang yang ukurannya sangat besar. Sedangkan pada teksnya disebutkan teropong radio digunakan untuk melihat bintang yang tidak bercahaya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 16. Kenapa Hans Lippershey tidak mendapatkan hak patennya lagi atas penemuan teleskopnya? Kita lihat ke bacaannya ya teman-teman. Di sini sudah aku tandai merah di sini. Meskipun Hans Lippershey menjadi orang pertama yang mendapatkan hak paten untuk desain teleskopnya, namun ternyata pada tahun 1609 hak paten tersebut gagal didapatkannya lagi. Galileo Galilei mengetahui Dutch Perspective Glasses, selanjutnya merancang alat ciptanya sendiri dan kemudian memperlihatkan di Venetian Senate. Oke, jadi opsi yang mana yang paling sesuai dengan bacaan tersebut? Ya, opsi yang sesuai adalah opsi yang B ya. Galileo Galilei memodifikasi teleskopnya dan memperlihatkannya di Venetian Senate. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke pertanyaan berikutnya, nomor 17 sampai 19. Di sini ada teks baru lagi. Kita lihat pertanyaannya. Nomor 17, simpulan yang paling relevan dengan isi bacaan adalah, oke, kita lihat pada teksnya ya teman-teman. Di sini apa yang dibicarakan? Dalam memilih sekolah untuk sang buah hati, Ketua Sosiologi Psikologi Sekolah Indonesia, Indan Lestari Setiono, menyarankan untuk melihat kualitas pembelajarannya. Oke, yang diperhatikan di sini berarti cara untuk memilih sekolah untuk anak ya teman-teman, melihat dari kualitas pembelajarannya. Pembelajarannya harus seperti apa yang bagus. Di sini kita bisa lihat di paragraf terakhirnya nih teman-teman.
Oke, di sini dikatakan, menurut Howard, kemampuan berpikir yang dibutuhkan di masa depan dalam dunia yang mengglobal adalah fokus pada satu bidang, disiplin mind, menyintesis, menciptakan, menghargai, dan menjunjung etik. Oke, kita lihat pada opsinya teman-teman, mana kira-kira yang paling sesuai. Oke, opsi yang paling sesuai adalah opsi yang E ya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, nomor 18. Metode pengajaran yang baik menurut bacaan di atas adalah, oke, dari bacaan di atas kita tahu bahwa metode yang membuat anak berpikir kritis ya yang bagus, kita bisa lihat di teksnya teman-teman. Oke, di sini dia disampaikan pembelajaran yang lebih banyak praktik atau mengerjakan sesuatu yang diikuti dengan menuliskan laporan dan mempresentasikan hasil belajar mereka akan memberi kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan ide dan pikirannya. Oke, jadi opsi mana yang paling sesuai? Yaitu opsi yang D ya. Kita lanjut lagi ke nomor 19 teman-teman. Upaya pembelajaran dengan metode menulis laporan dan presentasi bermanfaat untuk, oke, sama pada kalimat tadi sudah dijelaskan, maka opsi yang paling sesuai adalah yang C ya. Sesuai dengan bacaannya. Kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 20 sampai 21. Di sini ada teks baru. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 20. Manakah berikut ini yang bukan cara untuk mendapatkan vaksin varicella? Kita lihat ke dalam teksnya. Oke, di sini sudah kakak tandai. Di paragraf kedua, kalimat pertama, pemberian dosis kedua diberikan setelah rentang waktu 4 hingga 8 minggu setelah dosis pertama. Oke, kita lihat manakah opsi yang sesuai berarti teman-teman. Oke, opsi yang sesuai adalah yang A. Kenapa yang A? Karena pernyataan pada opsi A salah ya, tidak sama seperti teksnya. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 21. Kenapa pemberian vaksin cacar dosis 2 masih diperbolehkan terlambat? Kita lihat pada teksnya di sini sudah kakak tandai, masih di paragraf kedua. Namun jika pemberian vaksin varicella terlambat, vaksin ini tetap bisa diberikan karena masih efektif. Oke, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Ya, betul, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ke nomor 22. Di sini ada teks baru lagi. Pemberdayaan dan kebebasan dilambangkan oleh, ya kita lihat pada teksnya. Di sini sudah kakak tandai, Garuda juga mewakili kebebasan dan pemberdayaan. Berarti dilambangkan oleh Garuda yang C ya. Next, lanjut lagi nomor 23. Manakah pernyataan berikut ini yang mempresentasikan Garuda dan Dewa Wisnu saling menguntungkan? Kita lihat pada teksnya. Di sini sudah kakak tandai ya teman-teman. Hubungan simbiotik antara keduanya dengan Garuda sebagai tunggangan dan pelindung Dewa Wisnu, sementara Dewa Wisnu adalah penguasa dan pemelihara dunia. Berarti opsi mana teman-teman yang sesuai? Ya, betul. Opsi yang sesuai adalah yang D ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Nomor 24 sampai nomor 25. Apa makna dari pernyataan Cina juga akan menghadapi tantangan baru yang menimbulkan dampak negatif? Oke, kita lihat pada teksnya teman-teman. Oke, sini dia ada kalimat tersebut disebutkan pada kalimat terakhir pada teksnya. Cina juga dapat menghadapi tantangan baru yang menimbulkan dampak negatif. Sekarang kita lihat kalimat-kalimat sebelumnya. Dari sini ya yang sudah kakak tandai. Jika dibuang di alam bebas, plastik oxo-degradable dan bioplastik hanya dapat terurai paling cepat dalam 3 tahun, tetapi tetap mengeluarkan karbon. Dengan tidak adanya infrastruktur yang memadai untuk mengolah sampah plastik oxo-degradable dan bioplastik, Cina juga akan menghadapi tantangan baru yang menimbulkan dampak negatif. Berarti opsi mana teman-teman yang sesuai? Ya, betul. Opsi yang sesuai yang dijelaskan pada teksnya adalah yang D ya. Cina akan mengalami dampak negatif dari banyaknya karbon yang dihasilkan dari penguraian sampah plastik oxo-degradable dan bioplastik jika tidak dilakukan pengolahan sampah tersebut dengan tepat. Oke, kita lanjut last question. Nomor 25, alasan utama Cina memproduksi masalah bioplastik adalah, kita lihat pada teksnya yang sudah aku tandai di sini teman-teman. Cina merupakan negara yang semangat memproduksi bioplastik secara masif setelah Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya pengurangan sampah plastik. Sebab Cina dianggap sebagai salah satu negara pembuang sampah plastik terbesar di dunia. Oke, berarti opsi mana teman-teman yang sesuai di sini? Ya, opsi yang paling sesuai di sini adalah opsi yang E ya, yang sama seperti teksnya. Cina merupakan bagian dari negara yang paling banyak membuang sampah plastik dan menyadari pentingnya mengurangi sampah plastik. Oke teman-teman, cukup sekian dari pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.